share di kampus di folder video linknya. Oke, ini sudah mulai direcord. Oke, sebelum kita mulai, kita dimulai dari berdoa terlebih dahulu. Semoga mendapat keberkahan dari mata kuliah ini untuk kalian semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Sebentar ada yang masuk. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak. Oke, alhamdulillah di malam hari ini merupakan mata kuliah pertama di semester ini, di pertemuan pertama di semester ini. Saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah pengembangan SI dan aplikasi IoT untuk teknik informatika. Dan malam hari ini di pertemuan pertama kita akan bahas tentang pengenalan IoT. Untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Nah, sebelum kita mulai, ini diawali dari kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Dan slide ini nanti akan muncul di setiap slide nanti selanjutnya. Oke, diawali dari bobot nilai absen 30%. Nah, kalian nanti bisa ikut absen dengan mengklik absen di kampus atau klik online, otomatis nanti ikut online daring seperti ini, hanya untuk daring saja online, ataupun membuat komen di kampus untuk tiap-tiap pertemuan yang berlangsung. Jadi absennya bisa 3 kali itu. Tapi kalau misalkan offline, luring, ada di kelas, bisa klik absen ataupun isi kolom komentar. Itu bobotnya 30%. Kemudian tugas juga sama 30%. Tiap pertemuan nanti ada tugas paling lambat dikumpulkan sebelum UAS, masih lama tapi jangan sampai lupa tugasnya. Dan untuk UTS UAS besar bobotnya 20%. Jadi UTS UAS nya itu tidak ada tulis-tulisan atau materi apa dimaksud ini sebenarnya tidak ada, tapi buat mungkin penelitian atau buat proyek-proyek kecil, nantinya arahnya yaitu membuat implementasi produk IoT. Oke, nah dari bobot untuk penilaian sendiri ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, di sini di kontrak perkuliahan juga ada kewajiban untuk mahasiswa, yaitu mengundang praktisi. Nah, mengundang praktisi bisa 1 ataupun 2 orang. Nantinya dibuatkan satu panggung seminar nasional. Jadi kalian yang mencari praktisinya, nanti biar sharing knowledge tentang IoT seperti apa praktisinya. Nanti kita buat seminar nasional. Dan dari sisi saya sendiri nanti dibuatkan laporan pengabdian masyarakat. Dan dari pihak kampus, Berita Bangsa nanti akan membuatkan MOU atau SPK-nya dari laporan kegiatan tersebut. Kemudian juga mahasiswa nanti ada tugas membuat video durasi 3-7 menit. Baik itu mungkin di pertemuan kedua, 3, keempat, dan selanjutnya. Nanti ada sekitar 3-5 video yang nantinya harus di-upload di media sosial kalian. Baik itu Facebook, IG, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Seperti itu. Ini kontrak perkuliahan. Ini juga berlaku di mata kuliah yang lain yang saya ampu, ataupun mata kuliah yang sama yang saya ampu di kelas yang lain. Oke, monggo kalau ada mau ditanyakan tentang bobot nilai ataupun output setiap mata kuliah ini. Halo, terdengar jelas suara saya? Jelas, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya, monggo silakan. Jadi nanti tolong dicari praktisi ya. Misalkan tidak ada dalam satu kelas, bisa ikut kelas yang lain. Diinfokan saja kelas mana dengan syarat mata kuliah yang sama. Seperti itu. Atau ada yang ikut donasi lecturer. Nah, kemudian di PT mana gitu. Nah, ini nggak perlu ikut mata kuliah ini. Nah, tapi dengan syarat nanti mengundang praktisinya untuk seminar nasional. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya, monggo. Sebelum saya mulai tentang Saya mau tanya, Pak. ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang donation lecture itu maksudnya nggak ikut mata kuliahnya itu gimana, Pak? Apa nggak wajib ikut atau gimana, Pak? Nah, nanti donation lecture itu harus dilihat juga sebelum dia ngikutin donation lecture, nanti PT-nya apa, kemudian kegiatan di sana seperti apa, kemudian berapa lama. Nah, kalau misalkan berhubungan dengan mata kuliah yang saya ampu dan kalian ambil, contohnya IoT ini, nah ini berarti nggak perlu ikut kuliah, tapi saya jamin dengan saling menguntungkan semuanya. Saya jamin dari penilaian mata kuliah ini lulus dengan syarat mahasiswa tersebut juga bisa membawa praktisinya untuk sharing knowledge kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain dengan diadakan seminar nasional. Seperti itu. Oh, jadi misalkan nggak masuk gitu juga nggak apa-apa ya, Pak? Gak apa-apa, karena kemungkinan donasi-donasi di sana berhubungan dengan IoT. Karena di sana juga menyelesaikan proyek-proyek tentang IoT. Iya sih, Pak. Kebetulan juga menggunakan IoT juga di sana, Pak. Nah, justru kalau kayak gitu bisa dilihat nanti mungkin proposal seperti apa, kegiatannya bagaimana, dari PT mana, nanti diinfokan ke saya. Nah, di kelas ini ada berapa orang yang ikut sana? Donation lecture? Saya doang kayaknya, Pak, di C4. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti diinfokan ke saya kegiatan di sana seperti apa, ngapain, di PT mana, berapa lama. Kalau misalkan berhubungan tentang IoT, nah nggak usah ikut. Tapi ada saling menguntungkan. Dari mahasiswanya saya jamin untuk lulusan mata kuliah ini. Nah, dari saya sisinya itu butuh praktisi untuk menghadirkan sharing knowledge di seminar nasional. Seperti itu. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Monggo yang lainnya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Hmm? izin bertanya Pak. Iya, monggo silakan. Itu yang UTS dan UAS kan melakukan penelitian sederhana sama bikin proyek kecil ya Pak ya? Iya, betul. Itu nanti proyeknya individual apa bisa Oke. berkelompok Pak? Oke, bentar saya cek. Ini kelas ini mana ya? Oke, kelewat. Nah, kelas ini itu ada berapa orang sini? Oh, bukan ini. Maaf. Ini kelas yang tadi sebelumnya. Jadi saya mengampu 6 kelas dengan mata kuliah yang sama. Nah, kalian bisa mengikuti kelas yang sebelumnya atau besok hari Sabtu juga ada kelas atau kemarin hari Kamis juga ada kelas. Di sini mahasiswanya ada kelewat. Ada 36. Nah, 36 berarti hmm, kalau 6 orang ada 6 kelompok. Kalau 4 orang ada 9 kelompok. Nah, satu kelompok 4 orang aja biar ada 9 kelompok. Oke.
Nah, jadi bisa dikerjakan nantinya untuk membuat penelitian ataupun proyek-proyek kecil tentang IoT, baik itu menggunakan Arduino Uno ataupun device-device yang lain dari industri, contohnya Moxa, Advantech, dan lain-lain. Nah, itu bisa dikerjakan kelompok ataupun sendirian. Kalau kelompok itu 4 orang. Oke, ada lagi yang lain? Monggo. Ada lagi mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kalau PLC termasuk IoT bukan, Bang? Nah, PLC bisa dilakukan IoT itu bisa kalau dilakukan adanya konsep jaringan. Nah, contohnya misalkan dari PLC terhubung dengan jaringan di mana nantinya kita bisa membawa UI-nya itu dari luar. Nah, terhubung ke PLC-nya lewat jaringan untuk mengontrol solenoid pulp, relay, ataupun output input yang lain. Nah, itu Oke, terima kasih. ya. Itu juga saya pernah lakukan menggunakan PLC Omron, Canon, Mitsubishi, bisa itu. Tapi kalau yang standalone langsung mesin kemudian PLC, nah itu bukan IoT, itu standalone device biasa seperti biasa, controller. Oke, ada lagi? Monggo silakan yang lain. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada yang tanyakan. Tapi suara saya terdengar jelas kan? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Oke, malam hari ini masuk ke putaran pertama yaitu berupa topiknya pengenalan IoT. Jadi IoT pertama kali itu sebenarnya dihasilkan atau diciptakan oleh mahasiswa dari Universitas Carnegie Mellon USA. Namun waktu itu belum kepikiran yang disebut dengan IoT, Internet of Things. Jadi mahasiswa itu membuat alat mesin otomatis Coca-Cola, di mana di kampus orang-orang kalau ingin membeli mesin itu bisa melakukan pemesanan lewat alat yang dia ciptakan, yaitu dengan menekan tombol, kemudian memasukkan uang dan order. Nah, di sini konsepnya berjaringan, di mana dilakukan nanti datanya akan dikirim ke server lewat cloud ataupun ke master usernya bahwa oh ini ada order, dia memasukkan uang untuk memesan sejumlah 4 botol. Nah, sesuai atau tidak, uangnya benar apa enggak, kemudian baru nanti keluar botolnya. Seperti itu. Kalau contohnya itu IoT di kampus kita, mesin kopi jumper. Nah, seperti itu tuh. Nah, baru IoT konsepnya diperkenalkan oleh si Kevin Ashton di tahun 99 dengan membuat presentasi dari proyek sensor yang dia miliki, yaitu berupa kamera, di mana bisa mendeteksi area sekitar, mengontrol, memonitor, dan juga menganalisis area tersebut. Nah, itu berawal dari IoT yang diciptakan. Nah, timelinenya perkembangan IoT ini sampai sekarang masih berlanjut, bahkan sampai 10 tahun ke depan juga masih berlanjut. Diawali dari tahun 1988, kemudian 89 dibuatkan device, yaitu mobile berupa router, semacam kayak router atau modem, di mana akan mengirimkan data area sekitar ke masternya. Kemudian di tahun 1993 ini dibuatkan webcam pertama kali, yaitu berupa online. Nah, sebelumnya kamera CCTV berupa offline, di mana ada yang master edge-nya, yaitu berupa hard disk ditaruh di situ, jadi nggak bisa lewat jarak jauh. Nah, di tahun 1994 baru
ke buatnya WearCam. Nah, kalau di 99 si Kevin Ashton ini dia membuat penelitian dari proyek sensor untuk mendeteksi air tersebut dari gabungan webcam yang diolah dikembangkan kembali. Nah, dari jurnal penelitian tersebut diambil oleh Teknik Industri tahun 2000 oleh LG. Nah, di LG ini pertama kali menciptakan kulkas pintar. Sampai sekarang masih dipakai di produk yang lain, Toshiba, Sanyo, dan sebagainya. Dan di tahun 2005, UN yaitu mempublish tentang Internet of Things dan banyak jurnal-jurnal yang masuk dari seluruh dunia sehingga itu men-trigger bagaimana IoT itu dibawa mobile. Nah, muncullah di tahun 2007 iPhone yang diperkenalkan oleh Steve Jobs, di mana fungsi waktu itu untuk mengontrol, menganalisis dan memonitor area sekitar. Nah, dari 2007 ini, 2008 berkembang, 2009 sampai 2015 mobile menguasai untuk IoT. Baik itu mengontrol area sekitar lewat kamera, karena sebelumnya bukan mobile, berupa desktop, laptop, dan sebagainya. Kemudian dari mobile bisa mengontrol kamera, kemudian mengontrol rumah, sampai smart city, smart home, sampai smart industry juga. Dan di tahun 2016, nah ini yang dikembangkan kembali lewat jaringannya. Munculan namanya AWS, yaitu berupa cloud untuk penyimpanan yang lebih besar. Karena ketika kita ingin membuat IoT tentu ada data yang kirim, data terima, kemudian datanya numpuk bertambah lama-lama menjadi lebih besar, maka dibutuhkan area yang lebih besar lagi cakupannya supaya bisa diakses di mana saja. Nah, muncullah AWS di tahun 2020. Jumlah IoT device koneksinya mencapai lebih dari 50% yang aktif. Sehingga di tahun 2021 ini World Wide-nya membuat suatu berupa control tower ataupun gateway untuk mengakomodir lebih dari 10 juta IoT device yang aktif. Nah, dari sinilah di tahun 2022 sampai 2003-2004 ini konsep IoT-nya dikembangkan untuk ekonomi. Contohnya seperti apa? Misalkan untuk saving energy. Salah satunya itu. Saving energy itu seperti apa? Misalkan pemakaian penggunaan listrik, air, sumber daya alam dan sebagainya. Yaitu kita mengontrol misalkan ada orang, lampu hidup, AC, kemudian kipas angin dan sebagainya. Tapi kalau tidak orang maka akan mati sendiri. Dan itu mengirimkan data secara real time dan mengakomodir jika terjadinya pemutusan arus sumber daya, maka dia akan membackup lewat solar panel dan sebagainya. Konsepnya seperti itu. Jadi arah ke ekonomi. Sampai sekarang masih dikembangkan dan belum habis karena konsep IoT ini bisa kayak mirip seperti puzzle, bisa kita hubungkan dengan konsep-konsep yang lain di mana tujuannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan tentang pengenalan IoT, timeline perkembangannya sebelum masuk ke unsur-unsur IoT. IoT sendiri itu apa? Monggo, kalau ada mau ditanyakan, silakan. Suara saya jelas kan? Terdengar kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau ada mau ditanyakan, tanyakan ya. Saya lebih suka yang aktif tanya dibanding yang diam. Baik, Pak. Oke, karena nanti konsep di mata kuliah ini yang saya ajarkan itu arahnya ke praktisi. Jadi nanti kita buat proyek-proyek kecil menggunakan Arduino Uno, kemudian ada relay, switching untuk hidupin mungkin lampu, suara, kemudian ada jaringan lokal ataupun menggunakan WiFi kampus ataupun lewat SIM card akses GPS, akses 4G untuk akses ke internet
mengontrol yang kita inginkan. Seperti itu. Nanti UI-nya terserah kalian menggunakan mobile, desktop, web, terserah kalian. Nah, disitulah nanti banyak pertanyaan, Pak, gimana nih, Pak, gimana itu? Nah, itu tanyakan seperti itu. Nah, Internet of Things. Things ini bisa berartikan sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa itu benda, device, sensor, ataupun alat-alat yang lain di mana terhubung dengan internet. Internet of Things. Nah, disingkat dengan IoT. Nah, ini merupakan suatu konsep dengan mempunyai tujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas jaringan tersebut, di mana untuk memperluasnya terhubung dengan internet online. Kalau misalkan lokal, ya jaringan lokal di situ aja. Tapi lebih luas lagi terhubung dengan internet. Dan di mana nantinya akan terhubung secara terus-menerus real time tanpa henti. Nah, mungkin bisa berhenti saat mungkin jatuh daya atau listrik PLN-nya putus, mati lampu. Tapi ini bisa beralih lagi kalau misalkan kita switching ke solar panel, baterai, genset, dan sebagainya. Nah, inilah konsep IoT sebenarnya, yaitu berupa memperluas konektivitas secara terus-menerus tanpa henti. Ada juga dari Casagras. Casagras itu berupa singkatan kepanjangannya Coordination and Support Action for Global RFID Related Activities and Standarisasi. Nah, dia mendefinisikan IoT itu sebagai infrastruktur jaringan global. Jadi emang bisa dikatakan infrastruktur. Kenapa? Karena ini berdasarkan dari jaringan konsep berupa distributed control system yang terhubung dengan jaringan yang menghubungkan benda-benda di sekitarnya. Ada juga, bentar ada yang masuk. Mana tadi? Gak ada yang masuk. Oke, lanjut lagi. Ada juga dari SAP, Sistem Anwendungen an Produkte, dari Jerman. Dia mendefinisikan bahwa IoT ini berupa dunia atau miniatur atau virtual dunia di mana benda-bendanya yaitu terintegrasikan dalam bentuk jaringan. Jadi berupa sensor atau things atau sesuatu tersebut terhubung dengan jaringan, itu bisa kita lakukan kontrol, monitor, analisis, sebagainya lewat jarak jauh. Kemudian ada juga ETP EPOS mendefinisikan di mana IoT ini berupa jaringan yang dibentuk oleh hal-hal atau benda yang memiliki identity atau memiliki identitasnya, baik itu berupa UI-nya, antar muka yang terhubung dengan alatnya dengan cara berkomunikasi lewat jaringan. Seperti itu. Itu konsep secara harfiah Internet of Things. Karena masing-masing seseorang ketika ingin mendesain IoT, dia mempunyai konsepnya sendiri, di mana tergantung dari kebutuhan yang ingin dia inginkan. Misalkan, saya ingin membuat simple IoT untuk rumah, ngidupin lampu, matiin lampu, kunci pintu, ngebuka pintu. Nah, lewat mobile atau lewat web bisa dikontrol di mana saja. Ada yang untuk memberi makan ikan, untuk menyiram tanaman, banyak seperti itu. Oke. Nah, unsur-unsur yang kita yang sebut dengan IoT ini ada 3, yaitu berupa sensor, konektivitas, dan pengolahan data. Ketiga unsur ini ada, ini bisa disebut juga sebagai IoT. Nah, sensor itu apa? Sensor itu device atau things-nya atau alatnya yang mendeteksi area sekitar, di mana nanti akan mengirimkan datanya ke MCU. MCU-nya contohnya Arduino. Nanti datanya dikolek, dikumpulkan, kemudian dikirimkan lewat jaringan ke si usernya klien, baik itu berupa UI-nya mobile, web, ataupun desktop, di mana datanya akan tersimpan ke dalam server ataupun cloud. Nah, yang menghubungkannya itu berupa konektivitas.
Nah, dari konektivitas tersebut ada pertukaran data, data terima, data kirim, data terima, data kirim, ada two-way proses tersebut, sehingga nantinya ada pengolahan data. Nah, inilah konsep IoT seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan di sini? Monggo silakan. Ya, ada yang masuk. Halo, ada yang mau ditanyakan? Sekarang saya nanya kalian. Nah, di pasaran alat-alat ataupun device, contohnya misalkan mouse lewat wireless, keyboard wireless, atau speaker buat karaokean, wireless terhubung dengan speaker. Konsep IoT tidak itu. Halo? Bukan, Pak. Ya, bukan. Kenapa? Karena tidak terhubung dengan internet. Tidak terhubung dengan internet. Apakah IoT harus terhubung dengan internet? Iya, Pak. Seperti namanya Internet of Things. Internet of Things. Oke. Kalau misalkan tidak terhubung dengan internet tapi lewat jaringan, disebut juga apa? Halo? Kurang tahu, Pak. Jadi konsepnya IoT Internet of Things, sesuatu yang dihubungkan lewat internet. Ya, itu benar. Namun, ketika misalkan internet itu ada kebutuhan tersendiri. Misalkan yang saya bilang disesuaikan dengan kebutuhannya. Kayak speaker lewat wireless di pasaran banyak buat karaokean. Kemudian mouse pakai wireless, Bluetooth, kemudian ada yang keyboard juga sama. Nah, itu konsepnya IoT enggak? Karena ini mengandung dari 3 unsur tadi dari IoT. Ada sensor, ada konektivitas, dan pengolahan data. Walaupun tidak ada namanya internet di situ. Itu IoT. IoT-nya cukup nggak internet, tapi itu IoT-nya level low energy. Nah, nanti ada konsepnya IoT sendiri namanya BLE, yaitu Bluetooth Low Energy. Yaitu konektivitasnya lewat Bluetooth. Nah, tapi areanya cakupannya sedikit. Nah, yang disebut dengan internet itu cakupannya luas. Karena konsepnya itu berupa area. Jadi kalau misalkan untuk yang jaringan lokal, konsepnya berjaringan lokal, kemudian tanpa ada internet, tapi bisa kita mengontrol, memonitor, dan juga untuk menganalisis data, ada 3 unsur, sensornya, konektivitasnya, dan pengolahan data, itu udah masuk ke dalam IoT. Masuknya ke dalam distributed control system. Nah, tapi konsepnya untuk IoT, internet, itu areanya menjadi lebih luas lagi. Karena di internet masuknya dia membutuhkan cloud. Nah, bisa ataupun lewat AWS server. Nah, nanti kalian kalau misalkan itu menggunakan internet, kalau misalkan kita coba di kelas, pastikan kalian punya email, di mana emailnya akun dari Pelita Bangsa. Kalau nggak punya, minta ke DTI. Nah, itu nanti dipakai untuk daftar ke Microsoft Azure. Itu gratis, karena dari Pelita Bangsa sendiri itu berlangganan. Nah, nanti bisa menggunakan AWS, menyimpan datanya di Azure. Nah, kalian bisa di mana saja, kapan saja, tanpa terbentur dengan waktu dan area. Itu bisa mengontrol IoT yang kalian buat. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ini penjabaran dari unsur-unsur IoT. Yang pertama, sensor. Nah, sensor sini berupa things-nya atau device-nya atau alat untuk mendeteksi area sekitarnya
di mana nanti akan mengirimkan data. Data sensor yang didapat yaitu berupa biasanya analog dari luar area sekitar, kemudian nantinya dia akan mengubah dari analog ke digital dan mengirimkan ke MCU atau ke masternya supaya untuk mendeteksi area tersebut seperti apa. Contohnya dari accelerometer, biasanya di handphone. Kemudian ada sensor untuk mendeteksi kualitas udara, ada sensor biomedical, ada yang kamera. Nah, kamera sendiri berupa sensor area untuk sensor area. Kemudian ada sensor elektrik untuk mendeteksi penggunaan daya di rumah KWH. Ada sensor untuk level air, ada humidity, pressure, temperatur. Nah, nantinya akan terhubung ke dalam MCU. MCU yang akan memproses pengolahan data tersebut. Contohnya misalkan di ponsel pintar ada accelerometer. Kemudian di lemari es, nah, di situ ada sensor humidity, temperatur. Nah, nanti akan dikirimkan secara real time berapa nilainya untuk membuat pendingin terus refrigeratornya smart. Nah, dari sensor sendiri contohnya yang accelerometer ini nih di handphone. Itu ketika kita ingin men-swipe untuk deteksinya angular velocity-nya Y, Z, X, kiri, kanan, atas, bawah, atau untuk pergerakannya ketika dia landscape, ataupun untuk pergerakannya portrait. Nah, akseleratornya itu harus bisa mendeteksi sensor tersebut. Kemudian juga ada sensor untuk kualitas udara. Nah, ini banyak di pasaran dan di Cikarang sendiri ada. Di Jakarta ini banyak banget tiap titik tertentu itu dipasang sensor kualitas udara. Nah, tapi kalau Cikarang sendiri kayaknya nggak tahu apakah mati atau tidak digunakan atau emang tidak dipakai. Jadi untuk mendeteksi seberapa besar polusi udara di daerah tersebut. Kemudian ada kalau jam tangan itu di pasaran banyak deteksi untuk detak jantung, kemudian deteksi untuk eh, selain detak jantung apa ya, heart rate, kemudian beat rate, deteksi kita jalan kaki, bergerak berapa kali langkah, bersepeda dan sebagainya. Bisa untuk mengukur tanda-tanda vital seseorang. Tingkat oksigen salah satunya juga seperti itu, H2O. Nah, kalau di rumahan biasanya di dalam door lock, kunci pintu, ataupun ada CCTV, deteksi kamera. Pasaran banyak mereknya Bardi. Nah, yang bagus tuh Bardi deteksi area sekitar, bisa berkomunikasi, ada speakernya di situ, ada motornya digerakkan kanan kiri lewat manual ataupun otomatis deteksi orang. Nah, itu dari sisi sensor, salah satunya kamera. Ada juga dari sensor dari kimia, biasanya orang teknik lingkungan yang pakai, yaitu untuk mendeteksinya pH kontrol, temperatur, humidity, pressure, intinya tentang perubahan radiasi di udara ataupun cairan ataupun tanah. Nah, ada juga untuk yang perumahan untuk mendeteksi dari penggunaan KWH, mana yang lebih boros, apakah kulkas, mesin cuci, AC, dan sebagainya. Untuk mengukur jumlah konsumsi dayanya atau untuk mendeteksi medan magnetnya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ini sensor salah satunya contohnya humidity untuk memantau kelembapan atau jumlah uap air di udara. Jadi sensor itu berupa thingsnya atau device-nya yang nanti akan mengukur area sekitar dan mengirimkan sinyal ke MCU. Nah, misalkan di rumah atau di PT ada sensor kebakaran,
Bisa lewat dari suhu, temperatur, ataupun kamera. Nah, itu device-nya, things-nya. Nah, selain itu dari sensor, ada yang kedua yaitu berupa connectivities. Oh, ini ada lagi proximity sensor dari kendaraan untuk memantulkan radiasi infrared sehingga nanti akan mendapatkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi objek di sekitarnya. Contohnya mobil Hyundai Stargazer. Nah, itu udah dipakai itu. Kalau misalkan area udah 5 meter di depan terdeteksi, dia menjadi lebih pelan. 1 meter stop nggak jalan. Saya pernah nyobanya tuh. Nah, jadi fungsinya itu misalkan di area jalan hujan deras gak kelihatan area di depan. Nah, ketika mobil jalan kemudian mendeteksi adanya mobil di sekitarnya atau di depannya, maka menjadi lebih pelan. Ketika daerah areanya lebih dekat, maka ya sekitar 1 meter, maka dia akan stop untuk safety arahnya. Oke, monggo ada yang tanyakan tentang sensor sebelum masuk ke konektivitas? Halo? Pak, izin Tidak ada, bertanya. Pak. Ya, monggo silakan. Kalau yang di jalan-jalan itu Pak, yang di sub yang memasang sensor kecepatan itu maksudnya sensor apa, Pak? Di jalan-jalan tuh dimasang di mananya? Di lalu lintasnya kah? Yang iya di lalu lintasnya, Pak. Jadi kan kalau ada kecepatan tertentu melebihi 60 km itu kan Hmm, keterangannya apa gitu, Pak. Nah itu lewat Itu dia. masuknya apa, Pak? Ya, nah di Amerika ataupun di tol itu ada tuh untuk mendeteksi kecepatan mobil. Kalau misalkan itu bisa kena etle, tilang elektronik. Kalau misalkan lebih, misalkan batasnya cuma sampai 80 km, nggak taunya dia kencang 100 km. Nah itu sensornya biasanya menggunakan dari sensor kamera untuk deteksi kecepatan. Bentar, itu saya lupa nama sensornya. Itu dari kamera dia akan mendeteksi kecepatan seberapa. Layaknya seperti sensor temperatur suhu. Kalau misalkan kita deteksi ke orang, oh suhu orang sekian, sekian, sekian. Nah, nanti sensor itu kayak kamera, deteksi mobil dia lewat, serut, nanti bisa mendeteksi kecepatannya sekian, sekian, sekian. Mirip seperti itu. Cuman nama sensornya saya lupa. Nah, kalau misalnya di lalu lintas itu dipakainya biasanya untuk menghitung jumlah mobil, motor yang lewat. Nanti bisa contohnya misalkan daerah Pantura berapa banyak kalau lebaran yang lewat ini seperti itu. Ada juga di lalu lintas lampu merah kalau misalkan melewati garis itu apa, nah, dia kena di Bandung, daerah Bandung atau daerah mana Jakarta itu kena teguran otomatis ataupun manual lewat dari si apa namanya si orang polisi yang biasanya di bagian resepsionis untuk deteksi itu. Seperti itu kalau di lalu lintas. Seperti itu. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Monggo silakan. Halo. Halo. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Tidak ada yang ditanyakan, tidak ini? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Konektivitas. Selanjutnya unsur yang kedua, connectivity, yaitu jaringan yang terhubung antara satu device dengan device yang lain. Nah, ini konektivitas di IoT sendiri ini merupakan berupa layanan jasa di mana dia akan mengirimkan dan menerima data dari satu device dengan device yang lain ataupun ke MCU atau server. Nah, misalkan ini mencakupannya contohnya di lampu jalan. Nah, lampu jalan ini atau proyek jalan utama atau PJU atau lampu pintar yang ada di pinggir jalan ini. Nah, dia akan menyala saat waktunya menjelang malam. Mulai dari redup, nyalanya kecil sampai nanti menjadi terang. Ataupun kalau misalkan mau pagi,
akan dari nyala terang arahnya menjadi redup dan mati. Dan data-data ini pun akan terhubung satu dengan yang lain yang akan tersimpan ke dalam cloud. Nah, itu sudah ada untuk lampu jalan pintar. Ataupun dari konektivitasnya sendiri yang dipakai, ini ada beberapa cara. Yang paling simpel menggunakan seluler, yaitu menggunakan SIM card, di mana SIM cardnya banyak providernya, Telkomsel, XL, Indosat. Nah, di sini kita menggunakan teknologinya yang paling tinggi baru 5G. Ada yang 4G, LTE, 3G. Nah, itu tergantung dari kebutuhannya. Tapi yang paling bagus, murah sih biasa seluler 5G. Ada yang menggunakan misalkan di PT-PT untuk produksi, dia menggunakan wire, TCP/IP, RJ45, Ethernet, ataupun menggunakan WiFi. Nah, tapi ada yang lokal dari situ doang ke server ataupun lewat online ke internet. Ada juga yang menggunakan satelit konektivitasnya. Nah, biasa kalau satelit itu harus minta izin terlebih dahulu untuk mengaksesnya, kemudian dikasihkan provider spesifikasi akses ke sana. Kemudian nanti bisa mencakup biasanya dari satelit untuk cakupan coverage area, di mana sinyal nanti yang diberikan berupa C-band ataupun L-band. Nah, selain dari situ ada juga yang short range wireless atau Wi-Fi, atau bisa menggunakan juga Bluetooth BLE atau menggunakan Zigbee. Nah, Zigbee itu mirip seperti ke koneksi Wi-Fi, cuman dia menggunakan mesh. Ada yang lebih luas lagi cakupannya berupa WAN. Nah, ini menggunakan LoRa. Nah, biasanya WAN itu kayak konsep smart city, dimana misalkan untuk lampu pintar, kemudian sampah pintar, seperti itu. Ini dari konektivitas. Nah, fungsi utama dari konektivitas ketika kita ingin mendesain suatu konsep IoT, butuh nih konektivitasnya seperti apa. Nah, ini harus mempunyai syarat, 3 syarat. Yang pertama cakupan, yaitu wide areanya mau kita mendesain kebutuhannya seperti apa hanya di lokal atau di online. Kemudian ada efisiensi energi. Nah, ketika kita membuat konektivitas butuh namanya catu daya power supply. Nah, di sini butuh efisiensi energinya konsumsinya yang rendah, mulai dari BLE, LoRa, ataupun dari smart modem, speedy, seperti itu. Karena itu butuh catu daya juga power supply. Kalau misalkan supply dari PLN-nya mati semuanya, nggak berfungsi itu IoT-nya. Dan yang terakhir tentu kecepatan data. Nah, karena di konektivitas kecepatan itu yang diutamakan, karena kita akan mengirim dan menerima data secara terus-menerus real time. Jadi pastikan ketika syarat ini ada dan mengcover sesuai dengan kebutuhannya ketika kita ingin membuat IoT. Nah, dari 3 syarat ini nanti akan menghasilkan suatu kelompok kategori. Nah, kategorinya seperti apa? Ya, pertama teknisnya, secara teknikal, dari efisiensi energi, dari mobility-nya dia seperti apa, kemudian density-nya bagaimana. Nah, selain teknisnya, secara teknis ada juga komersial dari harga. Karena kecepatan semakin cepat tentu ada rupa ada harga ataupun lambat, miripnya kayak kuota. Kita beli kuota sekian untuk berapa lama, kuota yang sekian untuk berapa lama, seperti itu. Dan yang terakhir ekosistem. Nah, ekosistem ini nanti akan terlihat kalau misalkan banyak device-device yang terhubung di dalam satu area ke konsepnya IoT. Misalkan di luar menggunakan CCTV untuk mendeteksi area sekitar, CCTV-nya bisa ada 2, 3 dari luar. Kemudian dari dalam ataupun dari luar mengontrol lampu hidup mati, kemudian
ada kunci pintu, door lock, jadi ada device-device yang lain yang terhubung sehingga terjadinya ekosistem di situ. Nah, di sini akan terlihat nanti future proofness-nya, kehandalannya bagaimana, kemudian global reach and interoperability-nya seperti apa. Nah, nanti bisa terlihat tuh konsepnya seperti apa kalau misalkan jadi semua. Ya, makanya sebutnya kalau misalnya semuanya itu serupa smart home. Ada juga yang smart industri, dari industrinya bagaimana, udah menggunakan konsep IoT-nya bagaimana. Nah, itu dari peran konektivitasnya. Nah, ini perbandingan kalau kita ingin menggunakan konektivitas yang di pasaran, contohnya seluler, mulai dari 2G, 3G, 4G, sampai 5G, 5G. Dan dari sisi peran yang didapatkan dari konektivitas, yaitu berupa teknikalnya, komersial, dan ekosistemnya. Ini hanya perbandingan, mana yang lebih baik, mana yang tidak. Dan kebanyakan memilih untuk yang versi yang seluler. Kenapa? Karena lebih murah, lebih baik. Ada juga menggunakan konsepnya modem dari Speedy. Nah, dari modemnya bisa dibuat dari WiFi. Nah, cuman balik lagi, kadang kalau misalkan dari modemnya Speedy atau apa, misalkan ada gangguan, ya udah putus-putus. Tapi kalau misalkan ya tergantung juga gangguannya, Telkomsel segala macam, seluler, kalau ada gangguan ya putus ya putus juga. Nah, bedanya kalau misalkan yang Speedy itu dari ada third partinya. Nah, kenapa? Karena butuh satu daya power supply dari 220 PLN. Kalau misalkan mati lampu ya mati semua dah. Seperti itu. Jadi dilihat dari kebutuhannya terlebih dahulu ketika kita ingin mendesain IoT, unsur-unsur sensor, konektivitas, dan pengolahan datanya seperti apa yang ingin kita buat. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke unsur yang ketiga, pengolahan data. Ada yang mau ditanyakan tentang konektivitas? Halo, suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang masuk kah? Masih 26 orang. Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Nah, yang terakhir ini unsur yang ketiga yaitu pengolahan data. Ketika ada unsur yang ketiga pengolahan data, maka ada sensor, konektivitas, dan pengolahan data. Nah, itulah unsur IoT. Nah, jadi tidak harus ke internet ya, tidak harus ke internet, tapi harus berjaringan. Nah, fungsinya kenapa harus internet? Nah, internet karena untuk cakupan yang lebih luas itu doang. Bisa di mana saja, kapan saja. Nah, yang ketiga ini pengolahan data. Dan nanti pengolahan data ini harus ada. Kenapa? Karena nanti akan data didapatkan, dikumpulkan dari si sensor, kemudian diproses, kemudian nanti dikirimkan datanya lewat cuai, terima, kirim. Dan data nanti yang sudah didapatkan bisa dianalisis. Nah, datanya sendiri harus dicek datanya akurat atau tidak, benar atau tidak. Karena ketika di dalam berjaringan, pengiriman data banyak sekali data palsu atau fake data. Kenapa? Karena itu dapat dari noise. Adanya bocing kah, ada gangguan dari jaringan kah, banyak. Sehingga nantinya harus diproses pembersihan data. Nah, itu lewat menggunakan filter. Nah, nantinya data yang didapatkan data yang sebenarnya. Sehingga nanti ujung akhirnya kita bisa mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Jadi pengumpulan data, pengirim, kemudian diolah, baru dianalisis. Terakhir, melakukan tindakan. Tindakan seperti apa? Tindakan untuk mengontrolkah atau memonitor saja atau untuk menyimpan data saja. Tergantung dari kebutuhannya maunya apa. Seperti itu. Nah, proses pengumpulannya bagaimana? Proses pengumpulannya dari sensor nanti akan mendeteksi. Karena sensor mendeteksi area sekitar berupa analog. Kayak temperatur, berapa suhunya. Kemudian ada misalkan sensor panas berapa,
suhunya, temperaturnya. Nah, itu nilai-nilai yang didapatkan dari sensor nanti akan dirubah menjadi digital, analog to digital. Kemudian proses dikonversi supaya dibaca ataupun bisa diolah oleh si MCU atau si Arduino-nya. Nah, di Arduino tersebut nanti bisa menyimpan datanya sementara di ROM-nya dia ataupun langsung dikirimkan ke si usernya atau si kliennya lewat UI yang dibuat bisa dari HP, bisa dari web, bisa juga dari desktop. Nah, di situ nanti bisa dikirimkan juga ke server atau ke cloud atau lewat database lokal. Nah, nanti ujung akhirnya bisa dianalisis data tersebut, diambil tindakan mau ngapain seperti itu. Nah, di dalam konektivitas, ketika kita ingin mendesain satu IoT, nah kemudian ada unsur sensor, konektivitas, dan biar ada pengolahan data, nah ini ada tantangannya. Nah, tantangannya apa? Ketika kita menghubungkan suatu device dengan jaringan, banyak tantangannya dibanding tanpa adanya jaringan langsung standalone. Nah, pertama kesesuaian sensor. Kesesuaian sensor itu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita ingin mendeteksi kebakaran, jangan memakai sensor gerak, tapi memakai sensor suhu, temperatur atau kamera. Nah, jadi disesuaikan dengan sensor yang dibutuhkan untuk pembuatan IoT yang diinginkan. Kemudian yang kedua, akurasi data. Nanti memastikan nanti data yang dikirim, data yang diterima itu benar-benar data aslinya, tanpa ada data palsu atau fake data. Nah, di situ nanti ada pemrosesan sinyal. Bagaimana cara membersihkan datanya, mana data palsu, mana data asli. Kemudian nanti data yang asli dikumpulkan, baru kemudian diolah, kemudian baru dikirim. Terus yang ketiga, ketersediaan energi. Nah, balik lagi. Ketika kita membuat IoT tentu ada butuh energi, baik itu baterai ataupun dari catur daya PLN 220. Nah, konsepnya bagaimana kalau misalkan terjadi sesuatu masalah, misalkan PLN-nya mati lampu kah, atau ada yang koslet dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi di luar force major, di luar dari pemikiran si pembuat. Nah, ini harus dipikirkan juga apakah nanti pakai baterai di mana yang bisa ngecas sendiri atau nanti di swap atau menggunakan solar panel dan sebagainya. Dan yang terakhir tentu konektivitas itu sendiri. Jadi pastikan jaringannya stabil. Nah, jangan misalkan ketika menggunakan jaringan seluler 5G, kemudian ketika ada badai, hujan, petir, jaringannya terganggu atau putus, hilang sudah IoT-nya. Atau menggunakan dari Speedy, Telkom, IndiHome. Kalau misalkan mati lampu, nah ini harus hidup. Kalau misalkan mati ya mati sudah semuanya. Seperti itu. Jadi tantangannya sulit-sulit gampang atau gampang-gampang sulit sebutannya. KKS gampang-gampang sulit. Nanti kalau misalkan kita buat, baru kita tahu, oh ya, ada gangguan ini, gangguan itu, gangguan ini, gangguan itu. Nah, kita tahu tantangannya ketika kita membuat IoT seperti apa. Ketika kita mendesain IoT. Nah, jadi di mata kuliah ini, nanti kita mendesain, merancang UTS-nya, UAS-nya, membuat implementasi. Jadi bisa dibuat penelitian ataupun syukur-syukur bisa dibawa ke dalam tugas akhir kalian. Nah, keluarannya dari mata kuliah ini nanti bisa membuat satu produk IoT. Nanti kita buat pameran, show up kan. Oh, kelas ini buat konsep IoT ini produknya. Ada miniatur rumah, matiin, hidupin lampu, kemudian AC, kipas angin dan sebagainya. Itu ada di pasaran, ada produknya. Nah, cuman di pasaran itu sudah dibundle satu software, satu device. Tapi ini kita buat sendiri, kita custom. Nah, itu coba kita maunya ngapain, konsepnya bagaimana, kita yang buat, kita yang desain, seperti itu.
Oke, itu tantangan dalam pengumpulan data. Ada yang mau ditanyakan di sini? Monggo silakan. Izin bertanya Pak, Monggo silakan. kalau semisal IP address yang keluar dari serial monitor di software Arduino itu Ya, kenapa? wifi-nya sudah terhubung, Ya, kenapa? IP address yang terkeluar di Arduino. ya yang dari serial monitor itu kan, eh, terus dimasukin ke Google, itu kena nggak mau terhubung, kenapa ya Pak? Padahal wifi-nya semua udah terhubung di sini. Oh Jadi gitu. saya mau nyoba buat kontrol lampu. Hmm. Nah, jadi gitu Pak, IP address-nya itu nggak mau terhubung ke Google. Oke, jadi di Arduino kita buat IP address-nya, kemudian Ya, sudah terhubung dengan WiFi sekitar. Kemudian ketika kita command call atau menghubungkannya tidak nyahut si Arduino-nya karena padahal udah punya IP. Oke, gitu kan maksudnya ya? ya, Oke, ketika kita terhubung dengan WiFi internet, itu IP-nya kita harus punya namanya IP public. Oke, kecuali kalau misalkan tanpa internet, misalkan ada modem router, kita menggunakan IP itu tersebut bisa connect, tapi jaringan lokal yang aku sebut tadi. Nah, kalau misalkan ke internet, itu menggunakan IP public. Nah, IP public didapat dari mana? Nah, ketika dalam WiFi, kemudian konsep berjaringan, terhubung dengan WiFi terlebih dahulu, biar dapat namanya IP public. Nah, IP publiknya tersebut nanti kita booking di Arduino. Nah, kemudian baru nanti bisa kita panggil mungkin lewat misalkan database-nya taruhnya di AWS, di Cloud atau di Azure. Nah, itu bisa korek ke sana. Nah, dia nanti akan menghubungkan dengan UI si klien bisa menggunakan handphone, website, web ataupun lewat desktop. Seperti itu. Nah, kenapa masnya belum terhubung? Karena tidak menggunakan dari IP public gitu doang. Kalau misalkan tidak menggunakan IP public seperti itu bisa, tapi nggak pakai internet. Nah, itu masuk ke jaringan lokal. Seperti itu. iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Tinggal di set aja IP publicnya, pastikan dulu dengan WiFi yang terhubung dengan internet, connect, ada device yang connect. Jadi dia ngambil konektivitas ke WiFi-nya dulu. Nanti dapat IP publicnya, nah baru nanti kita set booking IP tersebut untuk akses keluar. Seperti itu. Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Monggo yang lain silakan. Wah, ini udah belajar tuh IoT itu Mas ya tuh. Tinggal diasah dikit jadi tuh. Intinya ketika kalian ingin belajar sesuatu dicoba dulu. Ketika dicoba ada permasalahan. Nah, bedanya saya dulu itu otodidak. Jadi ngerti sendiri, susah sendiri. Nah, kalau kalian jangan seperti itu. Kalian kalau misalnya ada sesuatu, misalkan ingin buat IoT, tanyakan. Insya Allah saya bisa bantu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum saya lanjutkan ke berikutnya tentang pengumpulan data, proses pengirimannya bagaimana. Nah, masnya yang tadi itu masih dalam proses konektivitas mengkonekkan dari CFCU Arduino-nya dengan konektivitas yang ada di luar internet. Kalau kakak kelas kemarin kalian dosen pembimbingnya saya dia membuat IoT untuk mengusir hama burung di area persawahan. Jadi kalau sekarang kan petani menggunakan orang-orangan gitu atau kelenceng-kelenceng, bunyi kaleng. Nah, dia ada konsep IoT otomatis kalau misalkan ada burung yang masuk di area tersebut, nah, nanti menunjukkan bunyi sirene. Wing, seperti itu untuk mengusir hama burung.
Diterima, lulus, pameran. Nah, itu konsepnya simple seperti itu. Dia mau buat di face UI-nya dari web, mudah dikontrol. Nah, kesusahannya kemarin itu ngambil data lewat kamera. Akhirnya dibuatlah sensor dari bukan sensor, tidak menggunakan kamera. Sensornya ada 3, dari suara, gerak, dan dari sensor ya suara dan gerak kalau nggak salah. Cara simple aja dulu. Jadi jangan berpikir yang gimana susah ini, enggak. Jadi buat dulu, ada kesusahan nanti bantu. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya lanjutkan. Nah, berikutnya proses pengiriman data. Nah, di dalam pengolahan tentu ada proses mengirim dan menerima data. Nah, pengiriman data, ketika kita ingin mengirim, datanya harus disiapkan terlebih dahulu, dikumpulkan, kemudian nanti prosesnya data yang dikirimkan pastikan itu data yang benar, bukan data yang fake atau palsu. Kemudian dipastikan ada koneksi jaringannya. Nah, bisa menggunakan Wi-Fi, 4G, 5G dari jaringan seluler, menggunakan kabel, wire, Ethernet ataupun Wi-Fi atau wireless. Nah, kemudian baru dikirim menggunakan protokol pengirimannya apa. Bisa menggunakan yang MQTT atau HTTP seperti itu. Kemudian aksesnya ke server. Nah, di server ini nanti data bisa disimpan kah? Atau nanti ada yang proses pengolah, menyimpan, menganalisis, atau bisa langsung ke kliennya. Dari MCU langsung ke klien. Datanya nanti bisa dilakukan proses selanjutnya. Selanjutnya seperti apa? Nah, dari proses pengirimannya ini biasa menggunakan 4 metode. Nah, contohnya yang Bardi, yang untuk produk-produk Cina di pasaran, itu menggunakan konsepnya request respon model. Jadi dia akan mengirim permintaan kemudian menerima. Jadi ngambil misalkan kamera CCTV atau saklar lampu atau apa bukan saklar, apa namanya ya, circuit breaker CB. Nah, itu yang produknya Bardi, biasanya dia akan request mati, nanti akan terima di respon on untuk mati. Hidup, requestnya untuk hidup, merespon untuk hidup, akan menghidupkan. Begitupun untuk yang kamera CCTV-nya gerak kiri, gerak kanan lewat manual ataupun otomatis lewat dari sensor infrarednya. Nah, selain itu ada juga sebelumnya yang menggunakan publish subscribe. Nah, biasanya kalau publish subscribe ini mengirim data dengan topik tertentu, sama nanti penerimanya juga sama yang berlangganan. Ini jarang dipakai. Kemudian ada juga batching and agregasi. Nah, yang batching agregasi ini datanya dikumpulkan, kalau sudah banyak langsung di-burst-kan. Jadi pengirimannya itu enggak terus-terusan. Nah, biasanya ini data kalau misalkan dari contohnya data meteran listrik, kemudian dari ngambil dari sinyalnya tower, gateway, dia nge-boost data atau disebut juga dengan DBO, data boost output. Kemudian nanti akan menangkapnya RBO, read boost output. Nah, biasanya hanya sekali jarang-jarang, tapi datanya banyak langsung keluar. Nah, yang sering dipakai tadi request to respond model, dan yang kedua prioritas. Nah, prioritas ini juga sering dipakai contohnya dalam pengiriman. Misalkan kita bisa mengecek flag penerbangan sudah sampai mana, kemana, sekarang lagi di mana, seperti itu. Nah, itu metode dari pengiriman data. Nah, berikutnya ada tahapan setelah data dikirim, kemudian tahapan pengolahan. Datanya diterima setelah dikirim. Nanti kalau diterima, nah ini kadangkala datanya ada yang membonceng atau bouncing.
Nah, datanya itu ada data tambahan, datanya berupa data palsu. Nah, ini ada proses filter datanya, yaitu memproseskan data, dibersihkan datanya, mana yang noise, mana yang asli. Kemudian didapatkan, setelah dibersihkan, ditransformasikan datanya, diubah kembali dalam format yang sesuai dari data aslinya, baru bisa kita analisis. Dari analisis data ini, kita bisa memvisualisasikan data. Nah, data yang diperoleh real seperti bentuk asli di lapangan. Padahal kita lagi di luar atau dari daerah jauh dari area sekitarnya. Nah, ini kita bisa memberikan interpretasi, kesimpulan, ataupun keputusan tindakan yang akan kita ambil. Misalkan untuk, oh ternyata rumah kita aman, di sini lampunya ternyata ada yang hidup, padahal masih pagi. Nah, kita matiin, tutup. Pintunya lupa belum kekunci, kita kunci, tutup. Oh ya, ini aman, geser kiri, pengen lihat area, mungkin geser kanan. Oke, sip. Udah malam, sana masih gelap, belum hidupin, kita hidupin, tutup. Seperti itu. Jadi ada 3 unsur, sensornya, konektivitasnya, dan pengolahan data. Itulah dari teknik unsur-unsur IoT. Nah, di teknik unsur-unsur IoT, di dalam pengolahannya biasanya disisipin teknik pengolahan data. Nah, itu ada 5 yang sering dipakai berupa analisis deskriptif. Nah, biasanya analisis deskriptif ini meringkas dan menggambarkan karakteristik data secara statistik. Contohnya, oh ini mati, hidupin. Oh ini hidup nih, saya matiin. Oh ini pengen gerak kiri, gerak kanan, dah seperti itu. Hanya deskriptif aja. Dan yang kedua, analisis pemetaan. Nah, ini bisa untuk area sekitar. Misalkan untuk area pertanahan, tanah saya areanya ini bisa dilihat dari satelit. Oh ya, sawah 4 hektar, sekian kelihatan areanya. Udah ada juga analisis prediktif. Nah, kalau untuk analisis prediktif ini udah disusupi AI, di mana nanti akan meramalkan perubahan masa depan. Misalkan ada sensor suhu. Nah, di pagi hari suhunya sekian derajat. Di siang kok tidak panas, biasanya panas. Nah, ini dia ada konsep AI di dalamnya, algoritma untuk memberi keputusan. Ternyata nantinya mungkin sejam atau 2 jam berikutnya nanti bakal mendung, dan berikutnya bisa menandakan akan hujan. Analisis prediktif. Ada juga yang pemrosesan sinyal. Nah, prosesan sinyal ini biasanya untuk memahami data dalam domain frekuensi dan waktu. Pemrosesan sinyal sendiri misalnya dari lewat suara. Nah, misalkan sensornya untuk deteksi suara anak kecil, orang dewasa, ataupun orang tua, kakek nenek. Nah, itu nanti akan memproses sinyal dari suara tersebut, bisa mendeteksi, oh ya ternyata ada suara anak di sini padahal tidak ada. Nah, itu bisa deteksi, contohnya untuk IoT tersebut. Dan yang terakhir, machine learning. Nah, ini konsep yang baru-baru ini, tahun-tahun ini yang paling banyak yang digandrungi viral untuk konsep IoT machine learning. Karena apa? Di dalamnya kita susupi pembelajaran mesin untuk mendeteksi pola. Nah, walaupun di pasaran banyak deteksi, misalkan pola ketika mungkin tengah malam, infrared, kemudian bisa mendeteksi adanya orang, kemudian bahwa ini orang atau bukan, dia tahu seperti itu. Ada yang gerak dan mengikuti gerakannya kiri-kiri, kanan ke kanan, seperti itu. Kemudian kalau misalkan benar-benar ada kebakaran, bahwa ini api, suhu, temperatur, kamera, kelembapan, itu mungkin bisa mengecoh, tapi dia mengerti bahwa itu api, maka akan segera menghidupkan saluran air untuk memadamkannya, seperti itu. Ini 5 teknik yang sekarang dipakai dan masih dipakai juga untuk dalam pengolahan data. Oke. Dan ini berikutnya implementasi Internet of Things yang ada di dunia sampai saat ini, dan satu konsep ini banyak dipakai. Mulai dari smart city,
smart mall, ada smart traffic, smart environment, ada yang industrial control. Nah, kalau industrial control sendiri ada kelanjutan dari IoT namanya IIoT, Industrial Internet of Things. Nah, biasanya dipakai misalkan lihat output produksi manajemen, misalkan manajemennya orang Amerika, pabriknya di Cikarang, bisa kelihatan oh output ini kenapa ini downtime, oh ya mesinnya mati, kenapa mesinnya mati, ini oh kelihatan. Ada dari security emergency, biasanya dari tingkat keamanan sama situasinya, bisa dari orang kebakaran atau pemadam kebakaran. Ada dari yang retail. Nah, retail biasanya untuk ngecek kurirnya seperti apa. Ada juga yang logistik, memonitor pengiriman barang. Ada smart agriculture, smart animal farming, smart water, smart metering. Nah, salah satunya ini karena saya kerja di ITRON, yaitu PT produk untuk meteran air, listrik, gas. Nah, smart water dan smart metering itu dipakai di sana. Jadi kita bisa smart water, pipanya, deteksinya ada air yang bocor, kemudian misalkan pencemaran bahan kimia, polusi, mau pastikan air itu bersih atau tidak. Kemudian untuk yang electricity-nya, untuk saving energy, untuk deteksi maintenance-nya motor yang bergerak untuk pembersihan pengeluaran air, seperti itu. Bahkan di kedokteran pun e-health sudah ada, banking industry, dan home automation atau smart home yang dipakai. Oke, monggo silakan yang mau ditanyakan. Ini referensi yang saya gunakan dan ini tugas untuk pertemuan pertama ini, yaitu kalian membuat resume ataupun rangkuman, kemudian juga cari jurnal IoT. Jadi kalian cari-cari dulu jurnal IoT yang bagus menurut kalian sukanya di mana. Wah, saya senang nih jurnal IoT untuk nyiram tanaman, smart farming. Jadi dia kapan menyiram, kemudian kapan dia tidak menyiram, seperti itu. Oke, untuk tugasnya jangan sampai lupa dikumpulkan sebelum UAS, masih lama, tapi jangan sampai lupa. Dan ini ada nomor handphone saya dan juga alamat email saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo di luar jam kuliah juga silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Halo. Cukup mungkin, Mbak. Waduh. Oke lah kalau gitu. Itu Pak, mau tanya soal tugas Pak. Iya, tugas kenapa? Tugas itu nanti disatuin ya Pak ya? Enggak. Tugas nanti kalian upload, dia pertemuan ada tugas. Kalian upload satu persatu sampai ada pertemuan terakhir untuk tugasnya. Jadi total ada 14 tugas. Tugasnya pertemuan pertama ini buat resume, rangkuman, sama cari jurnal penelitian. Nanti ada tugasnya buat video 3-7 menit, bisa sampai videonya 3 pertemuan keberapa saja. Nanti saya jabarkan ketika pertemuan selanjutnya apakah ada tugas video atau tidak. Seperti itu. Tugasnya masih lama dan harus dipostkan satu-satu, tidak langsung barengan sebelumnya. Jadi kalau cek di kampus sudah ada penugasannya masing-masing. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baru ada yang masuk nih di Skipirdaus. Ya. Ini juga sudah saya rekam. Nanti hasil rekamannya akan saya share di kampus. Sudah dapat 1 jam 14 menit. Fungsi untuk rekaman ini bagi kalian yang tidak ikut ataupun ingin meng-cross check kembali pertemuan selanjutnya atau sebelumnya,
Nah, ini bisa dilihat dari video yang saya rekam. Nanti saya publish di kampus di folder video. Monggo silakan kalau ada mau ditanyakan. Pak, maaf mau tanya soal tugas. Hmm. Itu ya jurnal itu cantumin judul, linknya atau cantumin semua kayak isi-isinya, Pak? Intinya isinya. Contohnya misalkan cari jurnal di website atau di Scopus atau di Google Scholar, PDF-nya, nah itu yang dikirim. PDF-nya, isinya. Oh, oke Pak, baik. Yep. Jadi kewajibannya jangan sampai lupa mengundang 2 orang praktisi. Nanti kita buat seminar, khususnya praktisinya dalam dunia IoT. Syukur-syukur tadi di kelas ini ada yang dapat tulisan lecture, dia belajar dan juga nanti membuat project IoT di PT atau di tergantung nanti dapatnya di mana dan konsep nanti pekerjaan seperti apa. Nah, itu bisa nanti mengundang praktisinya untuk sharing knowledge untuk kalian-kalian yang lain di kampus yang tidak ikut dosen lecture. Nah, itu ada pengalaman, kemudian ada pengetahuan yang lebih IoT itu seperti apa sih kalau di dunia industri. Nah, seperti itu. Karena kalau di dunia industri konsepnya sudah IIoT, Industrial Internet of Things. Nah, di tempat saya itu ada 2, IIoT dan lokal. Jadi semuanya berjaringan. Monggo silakan kalau mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliah malam hari ini. Ini akan saya stop.